Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Valinda Pretno dari kelas manajemen 23A dengan MPM 234111065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekuatan permintaan dan penawaran pasar dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengapu Kemala Puji SEIME. Pasar dan kompetisi. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang dan jasa. Pasar kompetitif adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga masing-masing pembeli atau penjual memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Kompetisi terbagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, pasar kompetitif sempurna terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada barang-barang yang dijual semuanya sama. Yang kedua, pembeli dan penjual jumlahnya banyak. Yang ketiga ada harga bersifat price tag. Pasar monopoli. Yang pertama terdapat satuan penjual. Yang kedua harga bersifat price maker. Adapun pasar oligopoli, yang pertama memiliki sedikit penjual, yang kedua sedikit terjadi kompetisi, yang ketiga contohnya rute penerbangan pasar. Adapun kompetisi monopolistik, yang pertama terdapat banyak penjual, yang kedua barang sedikit berbeda jenisnya, contohnya majalah dan koran. Penjelasan. Yang pertama, barang normal. Barang yang jumlah peminatnya akan naik ketika pendapatan naik, jika semua hal lain tidak berubah. Yang kedua, ada barang inferior, yaitu barang yang jumlah permintaannya akan naik ketika pendapatan turun, jika semua hal lain tidak berubah. Yang ketiga, ada barang substitusi, yaitu suatu pasangan barang yang jika salah satu mengalami peningkatan permintaan yang lain akan mengikutinya. Yang keempat, ada barang komplementer, yaitu suatu pasangan barang yang jika salah satu mengalami peningkatan permintaan, yaitu permintaan yang lain akan turun. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan. Yang pertama, harga barang-barang lain. Yang kedua, ada pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, promosi perusahaan. Yang kelima, kondisi alam. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang ketujuh, ada ramalan masa mendatang. Geseran kurva permintaan yaitu menunjukkan adanya perubahan permintaan terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor di luar harga barang itu sendiri. Dan ini adalah salah satu kurvanya. Contoh kurvanya. Hukum penawaran, yaitu apabila harga suatu barang-barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Hal-hal yang dianggap tetap oleh hukum penawaran. Yang pertama ada harga barang-barang lain. Yang kedua biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Yang ketiga teknologi yang digunakan. Yang keempat intervensi pemerintah termasuk pajak. Yang kelima tujuan-tujuan dari perusahaan. Yang terakhir atau yang keenam ada keadaan alam. Kurva penawaran. Jika harga barang X naik, maka jumlah barang X yang ditawar akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang X turun, maka jumlah barang X yang ditawar akan berkurang. Dan ini ada kurvanya. Ekuilibrium pasar yaitu terjadi apabila pada suatu tingkatan harga tertentu jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keadaan tersebut dapat ditunjukkan melalui schedule pemerintahan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta melalui kurva permintaan dan penawaran. Perubahan dalam ekuilibrium ada 4,
Yang pertama ada jika permintaan bertambah, yang kedua jika permintaan berkurang, yang ketiga jika penawaran bertambah, dan yang terakhir atau yang keempat jika penawaran berkurang. Ini adalah gambar dari equilibrium. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.